Terima kasih atas dukungan kalian semuanya ya. Dan saya juga membuka yang namanya ruang untuk yang namanya pembersihan dan pelepasan sakit akibat gangguan sihir ataupun santet, yang membersihkannya dan melepaskannya. Tapi sifatnya bergabung ya. Kalau mau mengikuti kelas atau ruang untuk pembersihan dan pelepasan sakit akibat sihir, silakan bergabung ya. Di bawah video ada tulisan gabung gitu, join. Nah teman-teman semuanya, banyak hal di luar sana yang banyak mungkin orang belum menyadari. Ya, belum menyadari sakit akibat santet ataupun sihir. Sehingga kasus yang saya maksud di sini adalah ujung-ujungnya nanti dibilang orang dia gila karena tiap malam menjerit-jerit kesakitan ataupun menjerit-jerit ketakutan pas lagi tidur, sehingga dia merasa tidak nyaman, ataupun dia suka bermimpi seperti ditarik-tarik kakinya sama makhluk halus, ataupun dia suka kadang bermimpi badannya atau tangannya ditarik-tarik juga diseret-seret sama makhluk halus, sehingga membuat dia tidak bisa tidur dengan nyenyak ya. Sehingga membuat dia menjadi stres. Akibat dari stres, efek dari sihir tersebut mampu membuat rezekinya menjadi seret. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan hal seperti ini? Jadi santet yang membuat kondisi seperti ini teman-teman, dua hal yang terjadi kesalahan di dalam diri dan di luar dirinya. Yang pertama, dia termakan buhul sihir tersebut. Jadi menimbulkan semacam ikatan di dalam dirinya, ikatan sihir namanya. Ataupun ikatan santet ataupun ikatan pelet. Nah, kemudian yang membuat dia tidurnya teriak-teriak seperti orang ketakutan, tidurnya seperti ketakutan ya, terbangun belum lama tidur langsung terbangun dan menjerit-jerit ya, menjerit-jerit histeris ya, teriak-teriak kayak dibilang nanti orang stres kan gitu ya. Biasanya ya, selain yang termakan, ada juga buhul sihir yang diletakkan si pelaku di bawah kasurnya, sehingga dia menjadi mimpi-mimpi buruk dan dia menjadi orang yang ketakutan kalau tidur. Dua hal inilah yang membuat seseorang itu terkena santet yang menjerit-jerit. Saya ulangi sekali lagi. Ada buhul sihir yang masuk ke dalam mulut lewat makanan atau minuman. Kemudian, ya, itulah yang dinamakan ikatan sihir atau ikatan santet. Yang membuat badannya menjadi sakit-sakitan dan pikirannya tidak fokus dan sakit kepala. Yang kedua, ada buhul sihir yang diletakkan di bawah tempat tidurnya, sehingga dia menjadi bermimpi buruk ataupun berteriak-teriak ketika dia tidur. Nah, seandainya bang lo buhul sihir yang di bawah kasur tadi, itu biasanya ada segumpalan tanah atau bungkusan-bungkusan kecil, itu biasanya diletakkan pelaku di bawah kasur si korban. Seandainya buhul sihir yang di bawah kasur ini dapat bang lo, diapakan? Dibakar. Jangan kau buang aja, dibakar. Nah, kemungkinan besar dia tidak akan mimpi buruk lagi atau seperti dikejar-kejar. Tetapi tetap dia masih sakit, karena ikatan di dalam tubuhnya belum dibersihkan. Nah, saya ulangi sekali lagi. Bagaimana bang lo bila buhul sihir yang di bawah kasur ini dapat ya, dan dibakar? Apakah urusan sihirnya selesai? Belum. Kemungkinan besar
dia tidak akan bermimpi dan menjerit-jerit lagi seperti yang tadi. Ataupun dia tidak akan bermimpi seperti ditarik-tarik kakinya dalam tidurnya. Tapi yang pasti, dia masih sakit. Dan karena buhul sihir itu masih ada dalam tubuhnya, ikatannya yang termakan tadi, maka makhluk halus yang dikirim tadi akan mengikutinya. Dan dia akan seperti diikuti bayang-bayangan. Dan dia akan merasakan bahwa seperti ada sesosok makhluk yang mengikutinya. Itu kalau dia belum dibersihkan dari dalam, ya, belum dikuras dari dalam penyakit buhul sihir yang termakan tadi. Nah, makanya teman-teman, ketika kita mendapatkan buhul sihir, baik yang dilempar ataupun ditanam, apakah urusan santetnya selesai? Belum. Pekerjaan belum selesai. Karena buhul sihir yang di dalam tubuh itu belum dibersihkan. Nah, setelah itu dibersihkan, maka perlulah kau mengambil sikap waspada. Karena si pelaku biasanya tidak akan mau menanggung sakit. Kalau kau dibersihkan, otomatis santet itu kembali sama dia. Dia tidak akan mau menanggung sakit. Makanya kau harus waspada. Waspada menjaga makananmu. Dan mengamati orang sekitarmu. Dan bila engkau sudah mendapatkan pelakunya, maka kau berhati-hati. Jangan sembarangan makan dan minum. Nah, teman-teman semuanya, begitulah kira-kira kasus santet yang membuat seseorang ketika tidur dia menjerit-jerit seperti orang ketakutan dan tidak bisa tidur. Ujung-ujungnya dia menjadi stres akibat tekanan dari sihir tersebut kepada dirinya. Dan otomatis rezekinya juga akan semakin seret karena pikirannya tidak fokus. Nah, teman-teman semuanya, semoga konten ini bermanfaat untuk kita dan orang banyak di luar sana. Dan kalau kalian menyenangi konten ini, silakan kalau ada yang mengucapkan terima kasih di bawah video, ada tulisan terima kasih. Ya, kalau kalian kira konten ini bermanfaat, ada pengetahuan di dalam yang kalian dapat, silakan kalau ada yang mengucapkan terima kasih untuk video ini.